qaumi. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dilindungi Allah sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai besok subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selesai sholat subuh dia tidak pulang ke rumah, duduk di masjid hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ini yang sedang kita lakukan. Kita salat subuh jamaah, habis itu duduk sampai terbit matahari. Sesudah itu nanti kita salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq. Pakai qaf, isyraq. Isyraq artinya terbit matahari. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli, niat dalam hati saja, dua-duanya sah. Man shalla subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Boleh juga dibaca Turmudi, boleh juga dibaca Tarmizi. 3 cara membacanya: Tarmizi, Tirmidzi, Turmudi. Begitu dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Jaleh suara gua. Enggak jaleh. Lalu saya. Dewa salat insyaallah. Pandang. Oke lah, Pak lanjut dulu. Tangan aja lah, dan tak sederhana, banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad SAW kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindahnya dari Babilonia ke Palestina, sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian lama tidak punya anak, Cek Sarah tidak ada buka cabang, nikahnya Hajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah sampai anaknya dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan, dan tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades. Dan sesudah itu Nabi Musa waktu itu juga ada razia, maksud itu razia satu anak ketek nan lahir disembelih leher. Yudhabbi'una abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan hidup, tidak disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dihajikan di Sungai Nil. Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun itu Asia, nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya ada cariannya 2 orang bercakap, nanti 2 orang Mesir, nanti Bani Israel.
pisahnya ya aku cakap ya pokoknya 2 orang kok tak lo mau kalau ditinjunya mati. Sesudah itu lari Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang penduduk Bukit Tinggi penduduk Bukit Tinggi 100.000-nya dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu 600.000 orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quran Al-Azim. 600.000 orang 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya Mumi Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tak sampai ke Palestina, meninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan dari murid Nabi Musa namanya Yusha bin Nun, tapi dari orang barat khususnya menyebut Yusha, disebutnya Joshua. Yusha bin Nun. Tapi tidak ada cerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan pemerintah, tidak ada. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tidak ada ayahnya, lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek. Makana abuki mar'an sawin, wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa makana ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tuna susila. Ayahmu bukan orang jahat, makmu bukan WTS. Kenapa kau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak. Fa asyara ilaih. Nabi Maryam diam, tidak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, dia menjawab habis pakai awak itu. Untuk Maryam dia fa asyara ilaih, ditunjuknya anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin perang Bani Israel. Rupanya kalau awak diejek orang, awak diam, itu orang tu makin naik hati dia, capeknya mati. Tapi kalau awak respon, awak lawan, nah itu dia tanam. Maka tidak ada. Kalau ada orang membuli apa tanam, dibulinya naik sepeda, umat tinggi mati. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli, diam. Asyarat ilaih, ditunjuknya anak keteknya yang baru lahir. Apa kecil Bani Israel berat? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kami mengecek anak ketek dan belum pandai bicara itu. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil. Lalu kemudian Nabi Isa besar, marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung pula Romawi, dua yang tersinggung, satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara,
diceritakan Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu, diangkat Nabi Isa, Allah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkap, kemudian kayak di Allah, mukonya berubah jadi mukomu, cuma badannya belum kapok. Wah, soalnya kau balik mana ndak jauh. Mukonya diudas, mukonya sama, diserupakan Allah. Ndak ambung yang saya Quran. Walakin syubbiha lahum, angkat Allah SWT. Selesai. Tidak ada bercerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum. Awalnya bercerita tentang 3 Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Di Makkah Nabi tidak ada bercerita potong tangan, orang nan berzina bercambuk 100 kali, kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah, itu di Makkah 3 tahun. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzinalah orang Yahudi, berzina orang Yahudi, lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, "Hai orang Yahudi, ya kalian pakai hukum Nabi Musa, betul? Kalau menurut hukum kalian orang nambah zina itu apa hukumnya? Bawa kitab kalian, bawa sikap." Dibawalah kitab orang Yahudi. Kitabnya namanya apa? Nama kitab orang Yahudi? Taurat. Nah, kitab Taurat, ikut. Aku cek kitab Taurat bagi orang nambah zina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Dicek orang Yahudi. Mana ayatnya? Kata Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Ikut Muhammad. Ikut ayatnya. Kata Nabi, semua kek telunjuk Allah. Rupanya ditutupinya begitu. Nah, itu jadiannya orang Yahudi. Cuma kek telunjuk tu, kata Nabi. Dia kek tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan, habis ke tangan awak satunya ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya. Pemimpin itu bijaksana, dia bertanya dulu, kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina.
perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil karena dia bersalah, tapi anaknya tidak bersalah. Tidak bersalah, maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina, karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, anak zina. Apanya juga amak apa zina, anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya, otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa amluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tanggal 9? 33. Maknanya dikasih dalam Quran 30 bulan. Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecil orang bukit tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup. 5 bulan mati prematur. Hebat doa Al-Quran. Nya tak menyampai 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan, tapi nya sabit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mana menyusukan itu sampai 2 tahun? Ternyata otak kepala manusia sempurna nan karet. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya begini, nampak. Yang cucu bro, itu baru sempurna tulang otak kepala kok selama 2 tahun. Aku cuma ingin menunjukkan apa yang tak dulu. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi Jawa. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran, sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati, pahalanya sampai, bukan tak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati, mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan, pahalanya sampai. Nah, tidak percaya, hadis nama lengkap. Beko kalau mati, nama wajib. Itulah dia. Apabila dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai masih tadi. Betul lama banget bego juga. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. 2 tahun pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, dia tibo. 3 kali dia tibo. Tibo yang pertama
pulang lahirkan anak, tiba nang kedua pulang susukan anak, tiba nang ketiga ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak seorang-seorang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari bukit tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Itu yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. Tigo tungku saja, nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Tigo tungku. Kamu payah menjadikan ke generasi milenial kok tigo tungku. Dehnya masaknya pakai kompor gas. Tigo tungku juga, tigo baru lihat aja teh. Tungku kan paling bare, inyo yang paling angin kena panas, dia yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas, dia yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilat. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Ada bahasa di syarah bahasa di kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang Muslimnya terbesar di dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tokat dan batu jadi tanam. Hebat benar. Ragu bulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1, 100 ranking influential person in history. 100 saratui ranking tingkatan influential person
orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart, dan namanya lah tahu yang tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, akhirnya orang iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama. Tapi kau nama nulis bukan orang awam, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau, Michael H. Hart. Itu nama nulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majelis A'la Syu'un Al-Islamiyah, ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, mana orang menyambut Nabi Muhammad kono nang Pakabo?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad SAW melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3-4 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, disobek-sobeknya surat Nabi, campaknya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Masakallahu biladahu." Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra. Negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam, hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya, lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, kamu, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya beliku mau di'aqadamayya hadha, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu tetap tegak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak Kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah, bukan Damaskus Raya, Damaskus. Tapi dimuliakan Allah SWT. Ini anak-anak muda ini. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia.
Salman Al-Farisi. Anak muda ini tahunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit, digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suria, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita: Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang tinggi nama Bernard Lewis? Akhirnya Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuh buli dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lagi ada 2 anak? Enggak. Mana ke siapa? Why? No time for child. Tidak ada waktu untuk menjaga anak. Tidak mau punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Bahkan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Yang kedua, mereka secara populasi kalah. Yang ketiga, inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lalu penanggo nak menghasilkan apa? Api, musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awalnya Islamofobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan macam lihat pucuk pisang banjur pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari aku. Takut ditakutin. Aku biasa. Tak ada yang 50 kurang. Kok ditakutin? Tapi dia orang ketakutan mencari mencret
penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Bukan kalau terlalu takut kau tak dapat lalu. Untuk Fir'aun ketakutan mencari bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam nyobot mimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watimpir, Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Penasehat, yo tuan, malam tadi ambo mencari ada anak ketek menarik mahkota aku. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa awhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tapi awak tabut. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Wala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah, luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Itu beda Musa semua begini. Anak ini menangis, kasih handphone, iya. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa tidak bergeming, menangi tadi sampai amak kandungnya tibu. Pas amak kandungnya tibu, ya. Anak kecil tahu membedakan mama-mamanya mama-mama. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah bermusyawarah. Bermusyawaratan, musyawarah. Inilah sistem yang paling adil, musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya satu. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah. Nggak ada teman. Ustaz kalau ceramah jangan lagi temani. Yang pertama lehernya kok angin, kalau dikasih ayamnya putih. Banyak Ustaz nggak sampai itu suara. Yang kedua, iko pita suara kuangnya di ceramah tidak boleh diagi bulu. Dan banyak ustaz-ustaz mati dek sakit bulu.
Ya, orang Bukit Tinggi sayang kamu. Cuma aku jadi gitu. Lalu ayo. Bapak Ibu yang dimuliakan, di mana tadi kajian? Kamu lupa kalau nggak cerita. Bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tanah musyawarah. Akhirnya musyawarah lah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar. Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak ini ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu jangan cabut. Kebukul sih dong. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi, 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini, kita terapkan demokrasi, oke? Demokrasi. Dan 9 setuju cabut, dan dia tidak setuju. Kalau itu cabut apa enggak? Cabut. Kalau itu demokrasi, kok lo tidak? Gara-gara demokrasi lah makonan 9 kau cabut. Dek, suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9 nan 10 anak kau sudah mengaji dengan Ustaz Jail Fatullah. Ustaz Jail Fatullah kok kayaknya sedang menilai ambo dari belakang para soman berlebih. Nya sini orang punya kakak kelas. Lalu 9-10 anak kau sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, ini kalau hijrah dulu. Tidak baik saya. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma 9 tidak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Tidak. Demokrasi baik benar. Tadi kecilnya nggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya tapi kurangnya. Lain jalan ama pun paham demokrasi. Itu anggosananya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas. Makannya rendang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak takut syirik. Lain ada orang Bukit Tinggi yang syirik. Indah aduh. Nangka 2 durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah aduh. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan nangka 3 memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jangan matinya sakau. Belum baik. Kamu kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazahnya baik? Namun itu kesaksian palsu. Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita jual Quran tunai. Sah? Apa pun sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu tidak sah. Pak Kuang tidak sah Pak Kuang. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari hamil. Bini hamil duluan. Tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuat. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuat. Pak Kuat nanti akan nikah tuh, aku pura-pura mencret dia. Enggak bah. Nanti ada dosi orang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu
kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kok cuma 3: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam itu Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal cari maghrib 6.30, berarti ini awak boleh sholat isyraq. Nah, kertas pertanyaan tadi. Apakah wanita yang telah berzina lalu bertobat, apakah dia tetap dihukum, Pak Ustaz? Perempuan yang minta dihukum tadilah bertobat atau belum bertobat? Sudah bertobat. Apakah dengan tobat gugur hukumannya? Tidak. Apa kata Nabi? Nggak bertobat kan? Pulang sehat. Nggak, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustaz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang ini ke Ambok, Ustaz jatuhkan saya hukuman Ambok kali tanah di situ Ambok tanam, sore aku ditampok oleh Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalian anak-anak, kalau orang tua abah salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua itu punya 2, nenek mama dengan ustaz. Amak kamu salah, ya. Siapa ustaznya? Oh, Buya. Lidahnya pakai lidah Buya, tapi cakapnya pakai cakap. Yang kalian ngasih tahu. Tahu-tahu ngaji sama Ustaz Somad pulang dari situ, amak dulu. Assalamualaikum. Itu caranya, pakai lidah orang lain. Pinjam lidah orang lain. Nenek mama, Ustaz, yo, abang mau kok tak sembahyang, kecilkan nenek mama. Nenek mama beko mendulikannya. Nenek mama jual nasihati abang mau tak sembahyang, kecil nenek mama ambu pun tak sembahyang juga. Tentu nenek mama itu ada 2 seniornya lagi. Ada nenek mama senior, ada nenek mama junior. Itu, jadi tak bisa. Ambu pun tak bisa, mau menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih hidup, almarhumah mak itu puasa apa itu tidak ada dalilnya. Aduh kecil Ustaz kami mau betul mana berarti aku kok tidak Ustaz ni macamnya yang di dekat rumah itu ada surau Al-Ma'mur namanya, habis asar dikasih ngaji. Aduh Ustaz kami surau itu berang mau atau mau masuk TV mau tunjuk itu Ustaz yang paling hebat tuan. Mau bawa dia tabligh akbar pengajian, mau tunjukkan bahwa jamaah banyak. Pulang dari situ ditanya, wah ada melihara jin. Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Nah bertanya lama-lama kecilnya, tak pernah nampak aku kau tua. Jadi rupanya awak dimantu gaya awak itu tetaplah anak ketek dan 2 tahun. Biar pun awak lah, tak pernah. Betul tak teman-teman? Iya. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang dimantu gaya, dimantu amak tetaplah anak ketek umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahi, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah. Bukan sakatnya sholatlah, lucu banget. Jadi pakai lidah orang lain. Aku lewat kare tahun-tahun ngaji menyinggung perasaan dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik
Ini yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, karena anak muda jangan melawan ke amah, tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Kekeratenan terakhir, sudah itu awak sholat sunat isyraq 2 rakaat, surang-surang, tapi masuk surganya basamo-samo. Ambo dulu. Tidak ada yang tahu siapa paling ikhlas. Mungkin nama-nama dan tujuan lebih ikhlas. Jadinya lebih dulu pulang. Siapa tahu siapa paling ikhlas di antara wakai. Ustaz, ba'a corona kamanggali ba'a caronyo macam corona. Ba'a caronyo kamanggali Quran ini sekolah tak kuliah, tak boleh mengaji. Sekolah tidak kuliah langsung, awak pakai online mengaji. Tonton video Ustaz Adi Hidayat, tonton video Pak Agim, tonton video Ustaz Jelfatullah, tonton Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Tidak ada halangan. Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Bukan Uni ya, Uni Soviet. Uni Soviet kok komunis. Quran dibakar, tidak kuliah ada Quran dibakar, habis ada. Ulama-ulama dibunuh. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, tagaklah negara namanya Rusia. Rusia itu mantan Uni Soviet. Pacah negara kok. Akhirnya negara-negara Islam berdiri, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan. Itu negara-negara Islam. Apa yang terjadi waktu tumbang Uni Soviet? Banyak penghafal Quran di standar. Bilo anak-anak kau menghafal Quran. Rupanya malam-malam mati lampu. Diambilnya tanah pasir di kamar tuh, dikeluarkan tiap malam, diambil, dikerok pakai di luar pasir bertahun-tahun, akhirnya dibuat lubang di bawah kamar, dibuat lubang. Anak-anak menghafal Quran di dalam. Baca menghafal Quran dalam, tak nampak, tak ada lampu. Mendana Quran, guru membaca, murid mendana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Menghafal Quran indah menjadi Al-Quran, tapi dengan sistem mandala. Dari mana saya tahu itu? Tahun 1999 Ambo di Kairo, datang pakar mukjizat Al-Quran, baca rito tentang anak-anak Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan, hafal Quran tidak dengan cara melihat Quran, tapi mandala di dalam kalam, di dalam kamar, ditakwid, dibunuh, komunis. Awak terang benderang. Oleh sebab itu aman sangat. Iko ujian corona, kau baru seupil seujung buku. Apakah saya boleh belajar tasawuf padahal saya masih berada di kelas 3 sanawiyah? Buka buku tasawuf modern Buya Hamka. Bali buku tasawuf modern. Hatamkan tasawuf modern itu. Sudah hatam tasawuf modern, baru dengarkan tasawuf Ustaz Abdul Somad selama Ramadan petang. Judulnya 55 stasiun menuju Allah. Ada salah Al-Qushairi. Tasawufnya tasawuf Sunni, bukan tasawuf ambil parang aikola putri marifat, bukan. Itu dukun. Nampaknya jadi sembahyang zuhur karena sholat isya. Anak santri di pondok pesantren salah satu pondok di Bukit Tinggi, sekarang di kelas akhir aliyah. Mohon doa dari Ustadz agar anak bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah kok banyak. Tentukan titik koordinatnya dulu. 5 Al-Azhar, mantap.
ikut langkah Uwas dan Uwah. Uwas ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan. Uwah ke Libya. Terserah, berarti sampai negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko. Nah, pilih di mana lamanya Ustaz? Sadonya lama. Apa nasihat Ustaz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat ustaz-ustaz lain? Kalau ada menyalahkan pendapat Ambo, tunjukkan di masalahmu, biar Ambo tahu. Ambo kan tak tahu kalau peci yang Ambo miring kan. Kurang lain mah ditahu kan. Ustaz miring, baru Ambo dulu. Kadang-kadang senyumnya kawan. Sama ada tuh jamaah senyum kamu. Rupanya pin kau di belakang. Itu Ambo salah kita. Jadi kalau jamaah lagi tahu masalah, Ambo tidak kecewa. Ambo bertani mau kasih, tapi rasanya selama itu Ambo tidak salah. Sebab Ambo tidak pernah menurut saya, tidak pernah menurut imam menurut kita. Cuma kadang orang itu tidak terbaca kita Ambo itu. Kita Ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Maka mau doktornya baru DC. Jadi tak terkunyahnya kajian. Takbir. Sombong saya. At-takabur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang dan sombong shadaqah. 600 halaman disertasi. Tesis Ambo 300 halaman. Yang menyidang Ambo profesor-profesor kurang Arab saja. Ambo surangan mesej saja. S1 Ambo Mesir, S2 Ambo Maroko, S3 Ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau barang kurang dan sekolah di 3 negara. Profesor Ambo Brunei Darussalam. Almarhum Zainal Abidin. Apakah sujud sajadah imam harus membaca Allahu Akbar? Namo sujudnya tilawah, namo ayatnya sajadah. Ingat tuh, sujudnya tilawah, ayatnya sajadah. Apakah imam waktu turun itu bertakbir? Kalau nyon tak bertakbir, apa makmum tahu? Agak sih makmum. Mati makmum. Bertakbir. Apa dalilnya? Karena setiap Nabi bergerak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Buka mata fatwa Syekh bin Baz. Imam waktu mau turun sujud tilawah takbir Allahu Akbar. Waktu mau tagak pun takbir Allahu Akbar. Itu mereka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya itu Allahu Akbar. Jaleh. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud qidam baqa, wujud aduk. Qidam indah berawal, baqa indah berakhir. Allah itu qidam indah adu awalnya, baqa indah adu akhirnya. Awal adu awal, adu akhir. Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indah berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indah berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak, ambo bisa berakhir. Itu beda sama Allah. Allah itu tidak indah berawal, baqa indah berakhir. Wujud tidak baqa, indah sama dengan awak, mukhalafatuhu lil awak. Inyo sendiri, qiyamumu nafsi. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basar kalam, sifat 20. Berapa lama menempati surga? Seperti menempati rumah tinggal lapu.
Kita menempati surga, dan betulkah kita menempati surga seperti menempati rumah tinggal lapuk? Enggak. Syukran Ustaz, ada pula lampang senyum gitu. Ya senyum apa senyum? Makin lama makin ketek kan. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil istiqomah tadi cepat atau lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada makna ilaha illallah. Ada tak ada orang tahlil tak sana? Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indah tapek matnya, di situ setan masuk. Indah tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu aku banyak orang berzikir la ilaha tapi jadi dukun. Dia kok setan masuk. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Boleh kata la ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambo yang paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suara, itu zikir sirna dalam. Cuma kalau ada kawan awak sebarang gitu, mungkin berzikir. Apa yang mesti betul? Mungkin tidak. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang sunat Isra 2 rakaat.